Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Unsia, perkenalkan saya Mulyana dari MJ 701. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah analisis kasus kecurangan PT Navita Nabati Indonesia NNI minyak kita. Paparan ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah etika bisnis. Baik, yang menjadi latar belakang adalah etika bisnis menekankan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga harus memperhatikan nilai moral, hukum, dan tanggung jawab sosial. Kasus kecurangan PT Napita Nabati Indonesia atau NNI dalam hal ini yaitu produk minyak kita menjadi contoh nyata pelanggaran etika bisnis di sektor kebutuhan pokok. Kemudian yang menjadi latar belakang yaitu kasus kecurangan minyak kita dilakukan oleh PT Napita Nabati Indonesia. Kemudian produk minyak kita merupakan barang kebutuhan pokok yang berdampak luas bagi masyarakat. Dalam hal ini kebutuhan pokok yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kecurangan ini memicu kritik dari YLKI dan publik. Kemudian bagaimana pendapat dan perspektif berdasarkan keilmuan etika bisnis terhadap kasus kecurangan minyak kita oleh PT Napita Nabati Indonesia. Dalam etika bisnis, perusahaan tidak hanya dinilai dari kemampuan menghasilkan laba atau profit, tetapi dari cara memperoleh laba tersebut. Praktik PT NNI jelas menunjukkan penyimpangan serius dari prinsip-prinsip dasar etika bisnis, terutama karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat luas. Etika bisnis menuntut agar pelaku usaha yang pertama bertindak jujur, kedua bertanggung jawab, ketiga menghormati hak konsumen, yang keempat memenuhi hukum dan standar yang berlaku. Kemudian tidak mengeksploitasi dominan atau kebutuhan masyarakat. Kemudian etika bisnis apa yang dilanggar? Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Menjual minyak goreng kemasan dengan 1 liter tetapi hanya berisi 750 ml merupakan bentuk penipuan deception yang jelas melanggar etika kejujuran. Nah, ini ada gambar-gambar di samping untuk sebagai gambaran teman-teman. Kemudian yang kedua prinsip tanggung jawab, responsibility. Produsen wajib memastikan produk yang pertama aman, yang kedua sesuai dengan standar, yang ketiga legalitas secara administratif. Kemudian bahwa PT NNI atau NNI tidak memiliki izin BPOM. Kemudian SPPT SNI sudah kadaluarsa. Nah, berarti ini perizinannya tidak diperpanjang. Kemudian yang lebih parahnya itu memalsukan rekomendasi izin edar, menunjukkan pengabaian tanggung jawab moral dan hukum terhadap konsumen. Jadi PT NNI ini tidak bertanggung jawab secara moral dan hukum karena secara legalitas mereka sudah kadaluarsa. Kemudian prinsip keadilan, fairness, mengurangi takaran merugikan konsumen secara sistematis dan tidak adil. Terlebih nilai kerugian kecil per individu tetapi dampaknya besar secara kolektif. Kemudian yang keempat, prinsip non malefidensi, tidak merugikan. Dalam etika bisnis, pelaku usaha wajib tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Praktek ini merugikan konsumen secara ekonomi, kemudian merusak kepercayaan publik, kemudian mengganggu stabilitas pasar kebutuhan pokok. Kemudian yang kelima, prinsip kepatuhan hukum atau komplainsi etik. Etika bisnis modern menempatkan kepatuhan hukum sebagai standar minimal moral atau moralitas, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kemudian regulasi SNI, ketentuan distribusi DMO. Ini menunjukkan bahwa perusahaan gagal memenuhi standar etika minimum. Jadi setiap apa yang kita bisniskan itu ada standar minimumnya. Nah, PT NMI ini melanggar secara kode etik secara keseluruhan. Kemudian apa sih yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha? Yang pertama yang boleh dan wajib dilakukan, menyampaikan informasi produk secara jujur dan transparan. Sebagaimana tadi dilakukan NNI, nah dia melakukan kebohongan. Kemudian menjual produk sesuai takaran mutu dan standar, memiliki seluruh izin legal yang sah. Kemudian menempatkan kepentingan konsumen sebagai prioritas. Kemudian menjual bisnis dengan etika bukan sekedar mengejar laba. Kemudian yang tidak boleh dilakukan yaitu mengurangi isi produksi secara sengaja. Kemudian memalsukan dokumen atau izin. Kemudian memanfaatkan lemahnya pengawasan pemerintah. Kemudian mengorbankan kepentingan publik demi keuntungan. Kemudian menganggap kerugian kecil dari konsumen sebagai hal sepele. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Karena apa? Karena dampaknya sangat besar meskipun hal sepele, semakin banyak pelanggaran atau penipuan yang dilakukan, dampaknya semakin besar bagi masyarakat ataupun pemerintah. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh konsumen atau perspektif etika konsumen? Dalam etika bisnis, konsumen juga memiliki peran moral aktif, bukan sekedar pihak pasif, karena konsumen seharusnya menjadi konsumen cerdas dan kritis, kemudian melaporkan produk bermasalah kepada YLKI, Kemendag, BPOM, kemudian tidak membiarkan praktik curang dianggap biasa. Kemudian menggunakan haknya untuk menuntut ganti rugi dan mengedukasi konsumen lain melalui jalur yang etis. Apa yang harus dilakukan pihak pemerintah sebagai regulator atau etika regulasinya seperti apa sih? Dalam etika bisnis publik, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan struktural untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah wajib melakukan pengawasan aktif dan berkelanjutan, menjatuhkan sanksi tegas dan profesional, tidak hanya menghukum secara administratif tetapi juga pidana jika terbukti menyampaikan hasil penindakan secara transparan kepada publik, kemudian menutup celah regulasi yang memungkinkan kecurangan. Kemudian secara etika, kelalaian pengawasan pemerintah juga merupakan pelanggaran etika publik karena membiarkan rakyat dirugikan secara sistematis. Kesimpulannya, kasus minyak kita bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran serius terhadap etika bisnis. Praktek PT NNI mencerminkan orientasi laba tanpa moral, pengabaian hak konsumen, ketidakadilan pasar, rusaknya kepercayaan publik. Dalam etika bisnis, bisnis yang baik bukan hanya menguntungkan, tetapi yang bermanfaat keuntungannya yang diperoleh melalui kecurangan bukanlah keberhasilan, melainkan kegagalan moral. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.